Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari stasiun studio Masjid Raya Al-Akbar Sorong, dari podcast Masjid Raya, dengan dalam program Bismillah, Bincang Santai Nikmat Allah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Masya Allah. Biasa kita sapa dengan Pak Dr. Hamzah dalam panggilan. Kalau teman-teman pemirsa yang di Sorong Raya mungkin tidak asing lagi, tapi teman-teman atau pemirsa di luar Sorong Raya, dan nanti insya Allah kita akan dapat input dan informasi serta penyampaian nilai-nilai yang barangkali terkait dengan nilai-nilai perjuangan dan semangat yang akan dibangun di Papua Barat Daya, yang hari ini memang kita sudah punya provinsi sendiri. Pemirsa yang berbahagia, kita langsung saja menyapa Pak Doktor yang memang kapasitas beliau sama kita ketahui adalah sebagai Rektor IAIN Sorong yang mudah-mudahan lagi diperjuangkan menjadi UIN, begitu insya Allah. Kita doakan bersama insya Allah. Baik Pak Doktor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali jazakallah khairan Pak Doktor. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah bisa hadir di studio Masjid Raya Al-Akbar Sorong ini, insya Allah. Walaupun memang kita belum lama sih Pak Doktor, tapi ini bagian dari memotivasi umat untuk bisa sama-sama bangkit dari seluruh media. Tapi ini luar biasa Ustadz Agung. Oh gitu. Luar biasa. Menjelang transformasi menjadi Masjid Raya podcast sudah ada. Luar biasa itu. Nah, kita ingin semua masjid sebetulnya seperti ini Pak Dokter. Bagus. Jadi bukan saja sebagai tempat sholat. Baik Pak Dokter, selama Pak Dokter di Sorong dan Papua dalam pengabdian di dunia pendidikan dan dakwah, itu mulai startingnya bagaimana Pak Dokter perjuangan? Jadi alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya di Sorong ini 12 tahun 2012. Sudah 12 tahun. Tahun 2012. 2012 saya ingat sekali itu. Berarti sudah 13 tahun Pak Dokter. Ya, seperti itu, 12 tahun. 12. Bulan Juni. Allahu Akbar. Tidak terasa Pak Dokter. Tapi ini kan kayaknya masih kemarin. Oh, iya. Tapi itu waktu sudah lama sebetulnya. Tidak terasa. Aduh. Begitu. Nah, ini tapi sebelum di Papua Pak Dokter, ada gambaran tidak waktu masuk Papua Pak Dokter? Gambaran seperti apa masuk Papua? Saya waktu itu pertama sekali injak Papua. Ya. Namanya Papua. Iya. Saya itu ditelepon oleh Pak Ketua Stain. Waktu itu Prof. Abustani Ilyas. Oh Pak Profesor Abustani 2012. Itu rektor yang kedua. Ketua yang kedua. Iya. Beliau terpilih ketua. Saya disilahkan, diminta berdasarkan permintaan teman-teman untuk mendampingi beliau. Beliau menerima saya sebagai wakil ketua 1, mendampingi beliau 4 tahun. Nah, ada hal menarik. Waktu pertama saya itu diundang ke sini, saya datang bersama dengan ibu. Oh begitu. Ini istilahnya mau dilantik. Mau dilantik, berangkat dari Makassar itu naik pesawat. Nah, maskapai sekarang ini sudah tidak ada lagi itu. Saya berangkat itu jam berapa ya? Jam 11 siang lah begitu. Dari Makassar. Dari Makassar bersama ibu. Nah, 1 jam di udara ini. Itu pikirannya kan Pak? Pikiran saya nggak ada, pokoknya pergi saja Papua bagaimana gitu ya. Kan? Nah, jadi 1 jam di udara ada pengumuman. Iya. Para penumpang sekalian, pesawat dalam keadaan harus kembali ke Makassar. Oh begitu. Masih ini pengalaman pertama baru masuk Papua ini. Itu pengalaman pertama saya. Istri saya pegang tangan saya. Astagfirullah. Saya tidak tahu mengapa saat itu dia pegang. Ternyata dia khawatir. Oh iya. Karena pesawat pilotnya mengatakan mesinnya mati. Allahumma sholli Allah. Saya waktu itu bagaimana ya, mesinnya mati 1, tapi saya bilang bagus. Kenapa bagus?
pilotnya sudah kendalikan keadaan. Oh, alhamdulillah. Kembali ke Makassar. Iya, iya. Aduh, sunyi waktu itu. Masya Allah, pulang ke Makassar. Tiba di Makassar itu 1 jam lagi, tiba kita diturunkan semua, istri saya mau pulang ke rumah. Mau pulang saja ini, tidak mau lanjut lagi. Pikiran saya kalau dia pulang ini pasti tidak bisa lagi pulang ke Iya, sini. itu lagi. Infonya mau dilantik lusa gitu sebagai wakil ketua 1. Nah, ibu juga ini sudah menangis, tidak mulai ke Sorong. Masya Allah, gimana ini? Ini baru ujian Ini pertama nih. kali Ya saya datang ke Allah sini. Akbar. Nah, baru saya dapat informasi lagi dari teman-teman penumpang. Itu kalau sore nanti terbang itu kan kabut. Gimana ini? Ya Allah Akbar. Tapi itulah semua ya takdir Tuhan, Ya. kita selamat. Alhamdulillah. Itu. Akhirnya itu berangkat juga. Hari itu juga berangkat setelah 2 jam ke 3 jam ke perbaikan baru kita tiba di Sorong. Allahumma shalli. Jadi itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama saya kira sangat susah dilupakan ya. Nah, Pak Dokter, setelah pengalaman itu kemudian menginjakkan kaki di Sorong dan mulai pengabdian di Papua, mungkin kesan pertama seperti apa, Pak Dokter? Saya bilang ini nanti akan menjadi kota besar. Oh begitu. Ya. Waktu turun sudah punya pikiran saya begitu. Saya punya pikiran ini akan menjadi Allah. kota besar karena infrastruktur sudah ada, sisa mau dikembangkan. Umat Islam juga. Ini Masjid Raya sudah kelihatan dia punya itu apa bentuk ya, menara sudah ada, ya luar biasa pasar dan itu luar biasa gitu. Subhanallah. Sudah ini pikiran awal saya pikiran awal seperti itu kita itu punya. Masih Stein Pak Dokter. Masih masa Stein dulu. Stein itu 2012. Masya Allah. Saya senang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya senang, apalagi kalau hari Minggu Pak. Iya. Ke Jembatan Puri. Oh gitu. Iya. Saya ini senang makan ikan Pak. Jadi sama di Makassar banyak ikan, jadi ya nikmat. Alhamdulillah. Luar biasa. Masya Allah. Nah, untuk gambaran perjuangan selama mulai dari wakil ketua Stein. Ketua 1 itu. Ya. Ketua status Stein. Nah, kemudian dalam pikiran kira-kira jadi rektor bagaimana Pak Dokter? Saya tidak pernah membayangkan. Gitu. Saya itu dulu tidak pernah berpikir mau ke Sorong jadi apa, tidak ada. Begitu, hanya saya dipanggil, kita datang. Bismillah saja, datang saja, itu nggak pernah berpikir. Masya Allah. Saya punya ketua itu Prof. Bustani bilang begini, waktu masa pencalonan Bapak juga harus ikut mendaftar. Oh begitu. Saya disuruh mendaftar juga. Usul beliau, saya mendaftar saja, memenuhi persyaratan. Iya. Daftar, lalu kemudian ditelepon oleh staf sekjen bahwa Bapak harus ke Jakarta, bawa Ibu. Ya kita datang. Iya. Ternyata dilantik ya, jadi ketua. Gitu. Nah itu sama ketika kemudian 2020 transformasi menjadi IAIN. Iya. Nah, kami juga ditelepon, dilantik menjadi rektor itu. Allah. Seperti itu. Jadi mengalir saja. Iya, jadi ada keberkahan dari niat awal itu, Pak. Iya, kita jalan. Iya. Nah, Pak Dokter, terkait begitu sampai di Papua, gambaran untuk kolaborasi dakwah dengan dunia pendidikan di tengah-tengah kemajemukan di Papua, kira-kira gambarannya Pak Dokter seperti apa? Sebenarnya menurut saya, bagi saya itu berjalan alamiah saja. Oh begitu. Karena memang kita ini ya mungkin karena kita dulu dari pesantrennya, jadi masjid itu ya kayak rumah ketiga lah. Jadi sering ketemu. Saya kira ketemu Pak Agung ini di masjid ya. Jadi di teman-teman jamaah seperti itulah. Kami undang datang ke kampus, diskusi. Seperti itulah. Jadi bagaimana kampus ini dengan masjid itu bisa bersahabat. Nah, jadi teman-teman di kampus juga selalu kita dorong bahwa masjid itu dengan kampus kita harus sinergikan, membangun kekuatan umat. Bagaimana kemudian majelis taklim, bagaimana kelompok-kelompok pengajian itu, lalu kemudian bagaimana organisasi kerukunan itu kita libatkan, karena sebuah ini mengarah kepada satu tujuan, yaitu bagaimana membangun kebersamaan untuk peningkatan kualitas kehidupan.
Hanya saja jalannya yang berbeda. Tapi tujuannya kan sama. Iya, betul. Luar biasa. Ya, Pak Dokter. Nah, ketika transformasi dari Stein ke IAIN, itu jejak perjuangan gimana tuh Pak? Sebenarnya begini, kami ini hanya melanjutkan. Melanjutkan saja. Kalau kita lihat itu di pintu gerbang, kan ada tertulis Al-Jami'ah. Al-Jami'ah itu Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sorong. Itu kan Al-Jami'ah itu adalah universitas. Sebetulnya. Universitas. Saya ingat sekali di Makassar juga itu masih IAIN Pak, tertulis Al-Jami'ah. Oh begitu. Jadi saya pikir juga, wah, ini juga jadi universitas begini. Oh gitu. Nah, jadi itu yang membuat kita ini punya semangat. Oh alhamdulillah. Lalu kemudian waktu perjuangan menjadi IAIN itu kan pertemuan tokoh, memang ingin sekali supaya Stein ini dinaikkan atau ditransformasikan menjadi universitas. Oh begitu. Universitas. Jadi Pak Kisma, banyak sekali teman-teman yang menginginkan seperti itu. Kalau terkait itu untuk kesiapan dan arah perjuangan sudah sampai bagaimana Pak Dokter? Ya, jadi untuk sampai ke sana memang masih perjuangan kita, perjuangan Papua Barat Daya ini saya kira Pak Bupati Raja Ampat sudah banyak mendukung. Sebelum-sebelumnya juga mau menjadi IAIN itu hampir seluruh rekomendasi dari Bupati, dari NU, dari Muhammadiyah, masjid itu luar biasa perjuangannya Pak. Kita bersyukur. Nah sekarang setelah menjadi IAIN ada keinginan besar masyarakat termasuk Pak Gubernur bagaimana IAIN ini sangat potensial, untuk dikembangkan menjadi UIN. Nah, universitas. Jadi pimpinan kampus, teman-teman semua sepakat untuk itu. Alhamdulillah. Sepakat untuk itu. Jadi namanya keinginan besar ya. Walaupun memang saya kira beberapa syarat itu kita belum penuhi. Kita belum penuhi, tetapi ya mungkin atas nama afirmasi. Ya, dan ini kepentingan daerah. Kepentingan daerah, kepentingan provinsi. Kepentingan rakyat banyak. Saya kira itu bisa. Bisa sekali. Kita berharap pemerintah pusat bisa membaca ini Pak Dokter. Kita ingin seperti itu Pak. Masya Allah. Makanya podcast ini kita bersyukur Masjid Raya ini undang kita ini itu luar biasa. Publikasi gratis ini. Pemirsa di podcast kita, alhamdulillah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi dan dukunganlah bagi IAIN Sorong dalam rangka ada upaya untuk transformasi ke UIN Sorong. Artinya tentu bukan untuk IAIN itu sendiri kemanfaatannya, tapi untuk seluruh masyarakat Papua Barat Daya dan Papua pada umumnya. Pak Dokter, kalau dari sisi perjuangan IAIN menjadi kampus yang besar, dalam pikiran Pak Dokter itu kira-kira bagaimana Pak? Begini, kampus itu menjadi pusat peradaban. Pusat peradaban. Ya, sepakat. Kita ingin industri itu juga masuk kampus. Oh begitu. Nah, jadi kita ingin misalnya masyarakat dari berbagai lapisan itu masuk kampus. Jadi beberapa contoh saya kira kampus itu menjadi pusat. Ya seperti pasar itu, orang masuk kampus apa. Nah, ini saya kira yang belum kita lihat ya, bahwa kampus itu menjadi tempat konsultasi, kampus itu menjadi tempat berdiskusi, kampus itu menjadi tempat rekreasi. Nah, ini saya kira penting kita bangun. Nah, tentu saja kalau misalnya kampus ini melakukan promosi ke sana kemari, kita juga harapan besar dari masyarakat, tokoh agama, politisi, pebisnis melihat bahwa kepentingan kampus itu bukan sepihak, tetapi semakin dekat masyarakat ke kampus itu, insya Allah ada berkahnya. Demikian juga sebaliknya gitu. Nah, itulah yang menjadi tantangan kami Pak Ustadz. Bagaimana kemudian mendekatkan itu semua supaya kemudian masuk kampus. Kampus ya, Masya. Di kampus kami ini kami punya perpustakaan itu akreditasi A. Oh subhanallah. A dari Perpustakaan Nasional.
Itu juga perjuangan luar biasa. Saya kira di Papua ini mungkin ada, tapi jarang mungkin ya. Iya. Perguruan tinggi seperti itu. Nah, makanya kami undang kepala sekolah, taman kanak-kanak. Para kepala sekolah. Taman kanak-kanak. Masuk kampus. Oh begitu. Siapa tahu bisa rekreasi sama anak murid. Itu kan dimulai dari yang kecil. Ya, yang kecil. Di sana juga kami punya tempat fitness. Oh iya. Sudah lihat untuk olahraga kan seperti itu. Lalu kemudian ada masjid yang sedang dibangun. Begitu. Ya. Tapi masjid ini Ustadz Agung ini kan promosinya adalah tidak dibiayai secara khusus oleh negara. Jadi memang butuh, artinya butuh dukungan masyarakat, umat Islam khususnya. Betul. Kita undang masyarakat itu ya hari Minggu rekreasilah di sana. Di sana boleh jogging, boleh juga buat kegiatan seperti itu. Boleh. Artinya butuh kolaborasi dengan. Butuh kolaborasi. Ya. Jadi kita tidak ingin kampus ini hanya isinya mahasiswa dengan dosen pegawai. Kelihatannya terlalu bazir. Boleh. Artinya jadi memang kita buka itu. Dan itu sudah berjalan Pak Dokter bertahap. Dan alhamdulillah ada. Jadi pernah ada program itu pelatihan da'iyah. Iya. Oh Masya Allah. Da'iyah. Jadi kami melihat di Sorong ini kok rata-rata yang jadi narasumber majelis taklim itu laki-laki. Laki-laki saja. Mana betul. Ini kayak jadi problem umat juga. Iya betul ya. problem. Nah, saya tanya pimpinan majelis taklim, ketua sekretaris ini berapa tahun? Bilang ini ada 15 tahun. Sudah bertahun-tahun. Ini kalau begini sudah kader. Ini sudah berapa semester ini Pak Agung kalau begini. Laki-laki semua gimana? Nah, makanya kemudian kita inisiasi, kita undang terkait bagaimana kalau misalnya teman-teman ini diundang untuk masuk kampus, kita diskusi apa yang kita bisa lakukan. Iya. Nah, kita siapkan narasumber dari Yayan Sorong, dari Jakarta, dari Makassar untuk melakukan pelatihan. Masya Allah. Pemirsa, Masya Allah, luar biasa ini. Artinya begitu kita melihat gambaran bahwa kampus itu terbuka untuk kepentingan yang lebih besar dalam rangka untuk meningkatkan semua potensi yang ada Pak Dokter. Teman-teman di semua pergerakan bolehlah nanti silaturahmi, jalan-jalan ke kampus untuk membangun kerjasama dalam semua program lah. Kira-kira apa yang bisa dibantu oleh IAIN, dan pintu terbuka Pak Dokter ya. Kita buka selebar-lebarnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya Pak Dokter, sepanjang sejauh ini sampai dengan sudah 12 tahun Pak Dokter di Sorong, kesan dalam perjalanan dalam dunia pendidikan yang paling ini apa Pak Dokter di Papua ini? Hampir seluruh tokoh. Bagaimana kemudian masyarakat Kokoda, masyarakat asli Papua menjadi ini perhatian. tokoh lintas tokoh Pak, lintas tokoh melihat itu. Saya senang melihat itu artinya bahwa ada upaya percepatan pengembangan sumber daya manusia. Masya Allah. Nah, itu saya kira menarik, tetapi bagi kami ini kan sama saja. Warga transmigrasi yang dulu dari awal perantau dan sebagainya, penduduk asli Papua sama saja. Kita ini semua adalah warga negara ya, warga negara Indonesia. Memang menurut saya perlu ada pembinaan khusus pada mereka, misalnya suku Kokoda dan sebagainya. Penting kita lakukan. Betul. Iya. Tapi saya mengikuti terus bagaimana Pak Dokter punya kajian-kajian dan misalnya di Masjid Agung dulu terus berjalan kajian-kajian Masjid Kuba, dan sebetulnya memang butuh orang yang memahami alur pikiran Pak Dokter untuk bekerja sama, karena kalau saya melihat pikirannya luar biasa, termasuk bagaimana pengembangan ekonomi masjid, bagaimana pemberdayaan keuangan masjid, segala macam manajemen masjid. Nah ini kan butuh teman-teman juga yang bisa memahami alur itu. Kalau mengharapkan ide dan pikiran saja lalu kemudian di akar rumput atau di bawah tidak nyambung, nah memang butuh mungkin seperti itu Pak Dokter ya, kolaborasi, ada pencerahan yang terus dibuat secara berkala Pak Dokter. Saya kira memang seperti itu. Ya, seperti itu dulu waktu kita di Basnas ya. Saya kira Pak Agung masih di Bimas waktu itu ya.
ya 6 tahun yang lalu kita ingin bahwa masjid itu punya celengan besar ya. Celengan besar. Rata-rata celengan itu kan hanya impak untuk masjid. Nah, bisakah sampai 5 jenis celengan? Kotak. Ada spesifikasi gitu? Ada spesifikasi. Ada untuk lansia. Penting. Ada untuk anak sekolah. Untuk beasiswa itu ya? Beasiswa. Ada untuk rumah sakit. Ada untuk perjalanan. Betul. Ada untuk kesejahteraan ini, kesejahteraan. Kan banyak itu. Sehingga kemudian umat ini punya pilihan-pilihan dalam beramal. Kita mengikuti pola yang dibangun oleh supermarket ya. Kan banyak tawaran-tawaran itu. Barang ada, harga ada. Tapi kan pengunjung itu kan secara luas memilih barang, secara mandiri. Saya mau begini. Jadi kesadaran itulah. Jadi kesadaran membeli mestinya juga dicontoh dalam rangka meningkatkan kesadaran beragama. Termasuk dalam berinfak itu. Dalam berimpak itu jadi ya kita harus lebih aktif. Jadi pengurus masjid itu harus lebih aktif dibanding dengan jamaah. Lebih kreatif mestinya. Lebih kreatif seperti itu. Betul. Nah, sehingga kemudian jamaah ini kita layani pikirannya, kita arahkan. Apa yang jamaah mau begitu? Apa yang mau di situ untuk kebaikan kita coba rancang. Betul. Jadi engineering itu sebenarnya adalah pengurus masjid terhadap jamaah. Dia harus melakukan rekayasa sosial. Rekayasa sosial seperti itu. Jadi itu kan dalam Quran fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba. Tetapi yang memimpin lomba itu siapa? Harus ada yang memimpin. Nah, di sini ada masjid, ada kampus, ada para tokoh. Ini harus memimpin perlombaan itu sehingga kemudian pesertanya juga membludak. Betul. Itu kan kita ingin seperti itu. Nah, saya melihat ke depan akan ada langkah-langkah seperti itu. Oh, insya Allah. Ada nih pemirsa, Masya Allah, ini dia cemerlang sebetulnya. Dan mungkin kalau saya memahami dan mengikuti apa yang Pak Dokter sampaikan bukan baru sekali sebetulnya. Ini sudah sering kita diskusi Pak Dokter ya. Memang berharap dari bapak-bapak teman-teman khususnya di Sorong Raya, ini pemberdayaan masjid itu tidak terkooptasi dengan sholat saja, zikir saja, tapi ada banyak hal yang tadi Pak Dokter sampaikan. Mudah-mudahan nanti karena itu jangan malu-malu kalau mau datang diskusi boleh ke kampus ketemu Pak Dokter, insya Allah Pak Dokter ya. Oke, kita 24 jam ini pokoknya diskusi lah. Iya. Artinya kalau bicara ide ini Pak Dokter ini, dan ternyata ini kita sudah ada pemirsa dorongannya Pak Dokter, idenya Pak Dokter ini memang kalau saya perhatikan di Sorong khususnya memang belum secara merata, tapi sudah ada baru masjid itu sudah mulai hidup saya lihat. Betul. Alhamdulillah sudah mulai berjalan, dan ini termasuk salah satu masjid agung yang kemudian bertransformasi ke masjid raya, dan di beberapa program ini sudah mulai mengikuti seperti itu. Nah, Pak Dokter, untuk di kampus ini Pak Dokter, dalam pengembangan SDM sumber daya mahasiswa itu di saat ini di IAIN itu gambaran seperti Pak? Artinya di prodi dan segala macam itu. Ya, di kampus ini dalam 2 tahun terakhir ini kita punya mahad atau pesantren. Oh begitu. Pesantren. Jadi kebijakan Menteri Agama itu bahwa perguruan tinggi itu harus memiliki mahad atau pesantren. Sehingga kemudian di kampus itu yang dulunya mahasiswa itu kan dia juga harus diberi gelar mahasantri. Nah, ini mahasantri. Ya. Nah, kebijakan kami ini adalah semester 1 dan 2 itu wajib tinggal di mahad. Mahad. Supaya itu sudah dari tahun berapa, Pak Dokter? Setelah Covid kemarin, tahun 2023 ini sudah berjalan. Oh, alhamdulillah. Sudah berjalan, jadi pembinaannya itu by Zoom, lalu kemudian offline, diskusi, lalu kemudian di masjid kita lakukan. Pokoknya 24 jam tinggal di sana. Nah, itu nanti semester 3 enggak lagi tinggal. Mengapa? Karena ruangan kita terbatas. Oh, dia terus berjalan dengan semester berikutnya lagi? Ya, semester baru lagi. Masuk lagi. Semester 1 lagi masuk, semester 2. Sebagai bentuk penguatan awal itu? Penguatan awal. Iya. Nah, mereka ini kan disiapkan sebagai tokoh. Iya. Tokoh. Sebab kalau hanya di kelas itu
akan menjadi intelektual saja. Lalu di Mahat itu mereka dibina karakternya. Bagaimana kemudian keterampilan di masjid, keterampilan memimpin ibadah, keterampilan bergaul dengan masyarakat, berinteraksi sesama manusia. Saya sering katakan bahwa begini, jangan Anda sedih ketika menderita. Ya, jangan sedih. Ini kata-kata bijak ini. Karena di sana itu kan dia tinggalkan orang tuanya, berpisah dari Seram, dari pulau Raja Ampat, geser Raja Ampat. Menurut saya itu biasa, dulu juga kita kan berpisah. Jadi jangan kalian bersedih menderita. Kita harus belajar menjadi orang miskin. Kalau orang kaya itu tidak perlu kita belajar ya. Dikasih saja uang itu habis pergi belanja. Saya ini menderita ini. Dan memang saya kira Mahat itu bukan penginapan, bukan hotel, tetapi tempat untuk mengembangkan potensi diri gitu. Nah, ini saya kira kita tidak bisa memanja anak-anak sekarang. Saya kira itu yang harus dibangun. Betul. Kalau kita terbiasa memanja dia, kita tidak tahu masa depannya kayak apa ke depan. Betul Pak Dok. Nah, kami ini lahir dari keluarga miskin, Pak Ustadz keluarga miskin. Untung ada masjid. Apalagi di sana istilahnya itu di zaman IT Pak Dokter. Anak memang tertantang ini. Jadi sekarang ini tantangan kita, anak-anak itu kan lebih banyak di kamar ya. Iya. Betul. Generasi saya, generasi Ustadz Agung kan lebih banyak di jalan, di jalan, di masyarakat. Sekarang ini lebih banyak di kamar, berdiam diri. Padahal dengan utak-atik dengan itu masalah. Padahal potensinya itu banyak potensi sosial secara offline. Dia harus bergaul dengan siapa, ketemu dengan siapa gitu. Bukan hanya sekedar terlibat PON dan sebagainya gitu. Nah, pergaulannya di dunia maya. Bahwa itu menjadi lagi tren sekarang, tidak ada soal. Kita juga layani itu, tetapi jangan lupa bahwa kita ini butuh sapaan fisik gitu. Kita butuh bahasa-bahasa isyarat gitu. Nah, dia harus bergaul dengan alam. Nah, itulah yang itu yang maksud Mahat itu Mahat seperti itu, membangun karakter gitu. Simulasi-simulasi itu menjadi penting gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang perlu ada komitmen dari orang tua. Membangun komitmen kepada orang tua bahwa mendidik itu memang butuh pengorbanan. Anak-anak itu akan hidup pada zamannya, bukan lagi pada zaman orang tua gitu. Kalau kita tidak ini bersedia berpisah antara keluarga, ayah dan ibu dengan anaknya, terus masa depan anak bagaimana? Karena juga di rumahnya belum ada jaminan. Belum ada jaminan juga. Di rumahnya juga dia makan. Nah, berikanlah kesempatan dia berkembang, bertemu dengan teman-temannya, sehingga kemudian ada latihan membangun komitmen bersama. Kita tidak ingin melahirkan anak-anak generasi yang orang sebut, apalagi itu Pak Ustadz, anak mama. Itu kan memang anak mama. Tidak bisa begitu. Sekarang ini sudah tidak zaman begitu. Bukan lagi zaman itu. Kita harus berikan modal membangun kemandirian anak itu. Apalagi persaingan ini semakin kompetitif. Nah, sering saya katakan bahwa kawan-kawan kampus mahasiswa itu bukan sekedar mahasiswa. Dia harus berubah menjadi konsultan muda. Itu desainnya gimana Pak Dokter? Konsultan muda ini gini. Konsultan muda ini dia harus memiliki beban bahwa saya ini akan menjadi pemimpin masa depan. Itu yang ditanamkan Pak Dokter. Kita tanamkan itu bahwa bukan hanya sekedar membaca. Membaca itu kapan habisnya gitu. Dan silahkan membaca, tetapi setelah dibaca kita harus berpikir saya harus memberikan apa dan kepada siapa, solusinya seperti apa. Jadi dari awal kita mencoba membangun gagasan-gagasan bahwa kalian itu bukan sekedar mahasiswa yang diminta oleh keluarga datang ke sini, tetapi lebih dari itu Anda ada konsultan muda. Bagaimana bangsa ini, agama ini, keluarga Anda, sehingga bebannya itu bukan hanya beban tunggal keluarga.
Dia tidak berpikir itu saja, tidak ada amanah besar. Ada amanah besar. Ya. Nah, simulasi-simulasi seperti ini yang harus didorong kepada mereka. Nah, ya. Begini, kami dulu kan tidak terlatih seperti itu. Mungkin juga Pak Ustadz. Sama-sama, Bang. Enggak kan? Kita hidup bukan di zaman IT, Bang. Kita ini ya memang ikhtiar sendiri, ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, cari ini. Sekarang anak-anak kan gimana ya? Jadi termanjakan, ini berbahaya. Ini berbahaya. Iya, betul, berbahaya. Kalau tidak kemudian diarahkan secara. Oleh karena itu Mahat ini menjadi salah satu solusi. Masya Allah. Ya. Ini pemirsa khususnya di Surabaya ataupun di mana saja. Ini di IAIN yang insya Allah akan rencana bertransformasi ke UIN, sudah siap fasilitas Mahat ada. Nah, anak-anak yang memang jadi bukan juga anak-anak yang rusak yang sudah parah, tapi anak yang dianggap bapak dan ibu yang punya anak yang memang berkualitas dan ingin untuk supaya anak-anak bisa hidup mandiri dan bermanfaat. Nah, ini ke IAIN, jangan kemana-mana. Nah, insya Allah nih Pak Rektor siap dengan seluruh perangkat yang ada. Nah, Pak Dokter, nah di samping Mahat itu untuk program-program lain yang ya, kita juga punya program kepemimpinan. Kepemimpinan. Itu dalam rangka untuk kaderisasi. Kepemimpinan. Nah, saya sering mengatakan begini. Dalam satu semester itu ya, mereka mendapat mata kuliah 7. Nah, di situ kan ada penugasan makalah dan sebagainya. Sehingga kemudian dalam 1 tahun itu atau dalam satu program studi 8 semester itu, makalah itu dibuat mungkin ada 60 kali. Nah, mereka ini itu kan diskusi di kelas. Ya. Diskusi di kelas, seminar kelas, bagaimana kemudian belajar memimpin forum kecil, lalu kemudian berbeda pendapat, mengkritisi secara bijak, lalu kemudian menampung gagasan-gagasan itu. Itu yang kita dorong. Itu salah satu. Ya, salah satunya. Salah satunya. Yang kedua, di Mahat itu kan asal usul mereka banyak. Ya. Nah, lalu kemudian tinggal dengan latar belakang yang berbeda. Budaya mungkin juga ya. Yang berbeda. Nah, ini kan persoalan kepemimpinan. Ya, bagaimana bisa membaca itu dan membaca bisa itu. Orang Bugis ketemu dengan orang Seram, orang Seram ketemu dengan orang Buton. Ini kan sesuatu yang menarik gitu ya. Betul. Nah, jadi dia bisa memimpin dirinya. Wow, saya akan ke sana nanti. Jadi nggak kaget dengan perbedaan itu. Nah, itu juga saya kira ada seperti itu. Di samping itu bangun sholat subuh. Oh gitu. Ini kan yang jadi soal. Iya. Bangun sholat subuh, jadi sholat jamaah, pengajian di masjid, mendoakan orang tua. Pokoknya terprogram kalau di Mahat itu Pak. Terprogram. Masya Allah. Memang betul, karena kita perlu dilatih program-program sehingga mereka terbiasa dengan waktu itu, tulisan waktu. Kalau tidak, dengan waktu pendidikan yang pendek ini dibanding dengan tantangan yang besar, itu kan nggak imbang gitu. Ya, betul. Jadi waktu ini harus dioptimalkan. Bagi anak generasi kita. Lalu sekarang ini kan tidak seperti kita dulu ya, generasi dulu ya, bahwa berpisah itu merantau itu total. Total. Sekarang ini kan kalau pulang dari Mahat dia WA dengan orang tua, bagaimana? Apalagi kalau dia sudah curhat. Curhat itu susah-susah orang tua. Kalau begitu tidak, itu juga berbahaya. Juga. Jadi sebenarnya yang harus dibenahi bukan anaknya, tapi orang tuanya. Iya, mungkin pemirsa memang ini butuh kerjasama semua lintas sektoral. Artinya tokoh-tokoh agama bekerja juga untuk penyampaian bahasa hati ke hati kepada umat. Lalu orang tua juga memang harus bisa memahami bahwa kepentingan mendidik anak itu jauh lebih besar, karena yang diharapkan adalah doa anak itu, kemanfaatan anak yang pada akhirnya akan dinikmati oleh orang tua. Begitu Pak Dokter ya? Iya. Jadi kita cerita Mahat ya. Jadi seluruh pembina Mahat itu bahwa kalau misalnya maghrib ya, pertama kalian harus doakan orang tuamu. Oh begitu, Masya Allah. Nah, jadi kau terima kasihlah kepada orang tuamu.
terima kasih juga, ingat-ingat siapa yang membantu Anda, para dosenmu, doakan kampus ini. Kau punya kampus ini, kau punya kampus masa depan itu. Jadi karakter ini menjadi penting. Nanti sudah besar itu sudah lupa orang tuanya bagaimana? Bagaimana sih kita ini orang tua ya? Aduh. Apalagi ini zaman ini Pak Dokter. Sangat memang berbahaya kalau tidak di. Nah, Pak Dokter, itu Mahat. Kemudian di luar program Mahat, mungkin program-program yang lebih meningkat. Ada program namanya laboratorium. Laboratorium itu misalnya dia memilih program studi akhwalus syakhsiyah atau hukum ya. Hukum. Begitu. Nanti gelarnya sarjana hukum. Sarjana hukum. Nah, jadi itu ada ruang sidang mini. Oh, begitu. Jadi mereka praktek di situ. Sama dengan IPA. Kita punya tadris IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi mereka praktikum di sana. Di laboratorium. Jadi kebutuhan kita tentang lab ini alhamdulillah. Oh begitu, alhamdulillah. Alhamdulillah cukup untuk mendukung proses pembelajaran itu. Nah, hal yang kita inginkan sekarang juga ini adalah KKN non reguler. KKN non reguler. Dulu kan itu KKN olah massal ya. Iya massal. Nah, sekarang ini tetap kita lakukan seperti itu di semester 7. Sudah KKN, tapi nah ada namanya cicilan Pak. Oh gitu. Jadi misalnya dia semester 1 atau semester 3. Semester 3 dia hafiz, penghafal Quran. Nah, kalau misalnya dia itu mampu untuk melahirkan penghafal baru, apakah itu di Taman Pengajian Quran atau di mana, itu sampai misalnya 30 orang penghafal Quran dalam sampai sarjana itu 30 orang saja, itu sebenarnya sudah bisa dinilai sebagai KKN. Oh, itu yang disebut dengan KKN non reguler. Ya. Misalnya seorang dai misalnya dia sudah punya kelompok binaan, ada masjid, ada TPA, masjid ta'lim, itu nanti kemudian diidentifikasi lalu kemudian dinilai, dikonversi menjadi itu KKN. Jadi seluruh keterampilan mereka itu bisa dikembangkan lebih bagus lagi dan kami nilai sebagai bagian dari KKN. Begitu. Ini perubahan. Jadi keterampilan mereka itu luar biasa. Betul-betul memang didukung begitu Pak Dokter dalam rangka peningkatan kualitas diri. Iya. Jadi mereka lebih serius. Jadi apa keterampilan kalian itu kembangkan. Nanti misalnya kita bantu dari sisi penguatan teori gagasan-gagasan lain itu yang kita lakukan. Tetapi harus ada inisiasi. Iya. Inisiasi dari yang bersangkutan. Nah, untuk membenahi diri, meningkatkan potensi diri. Saya belum temukan atlet bulu tangkis ya. Oh gitu. Kalau ada itu bagus juga itu. Iya. Nah, itu kalau misalnya dia mampu transformasi ilmunya, latihannya kan bisa saja dinilai itu. Iya. Jadi atau misalnya gini, ada kami punya mahasiswa Pak Agung tahun lalu itu. Saya tanya satu-satu, keterampilan Anda apa? Saya punya keterampilan bikin bata. Bagus itu. Bata. Oh, bata. Iya. Coba nanti kamu itu kau latih temanmu atau punya kelompok-kelompok binaan. Itu kan bisa. Betul. Nah, ada lagi satu. Dia mampu bikin kue. Iya. Nah, dulu penjual kue. Bagus itu. Jangan tinggalkan pekerjaan itu. Nah, kamu nanti resep kuemu kau ajar ke sini. Dia jadi embrio seperti itu kan nanti majelis taklimnya masuk saya. Itu kan luar biasa. Jadi dia bisa itu yang dinilai sebagai KKN itu ya? Itu bisa dikonversi menjadi KKN gitu. Jadi apa saja keterampilan walaupun kita. Dia semester 3, semester 5. Walaupun semester 3, semester 5, jadi kan teridentifikasi itu. Oh ini kamu punya. Dia selama itu ada pembinaan dan sukses ya. Sukses itu. Transformasi ilmunya, Masya Allah. Jadi ada pemadatan. Kita padatkan itu ya potensinya. Jadi potensi-potensi itu kita khawatirkan hilang.
Iya betul Pak Dokter. Kalau hilangkan jangan rugi. Sampai dia cuma sibuk dengan kutu buku saja, padahal dia punya potensi betul. Itu. Masya Allah, luar biasa. Mirsa, kita ini asik ini, sudah terasa hampir 40 menit Pak Dokter. Ini asik sekali sebetulnya. Artinya kita sudah hampir di penghujung Pak Dokter. Kira-kira ada harapan dan bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Papua dalam rangka sama-sama membangun Papua yang lebih berkualitas dalam kampus peradaban ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kampus ini memang disebut kampus harmoni dan produktivitas. Kampus harmoni dan produktivitas. Karena kalau harmoni saja lalu tidak produktivitas, saya kira kurang juga ya. Kalau produktivitas tinggi tapi konflik juga besar, saya kira tidak bisa, harus ada. Yang kedua bahwa kampus ini adalah tanda mata para tokoh. Ya. Jadi dulu kan menjadi embrio Yayasan Al-Hikmah. State. Saya kira Pak Agung juga dari sana ya. State dibangun oleh tokoh, rekomendasi lintas agama, pemerintah, sehingga kemudian bisa menjadi seperti ini. Ya. Jadi memang butuh waktu. Nah, ada pemikiran teman-teman bahwa bagaimana supaya kampus ini juga itu dinikmati oleh seluruh warga bangsa tanpa melihat dari sisi latar belakang suku, apalagi agama. Makanya ini harus kita dorong jadi UIN ini ya. Nah, tahun ini Ustadz itu pimpinan ingin sekali bahwa kita kan punya prodi IPA. Oh, ada IPA. Ada IPA. Nah, mungkin ini akan menerima dari non muslim. Oh, begitu. Boleh. Ya, artinya terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ada juga tadris bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, 3 tahun yang lalu waktu kita promosi ada siswa-siswa kita non Muslim itu, bisakah kami diterima di AIN? Waktu itu belum ada kesepakatan. Tahun ini kita buka bahwa itu sudah bisa menerima dari Muslim. Bagaimana dengan kurikulumnya? Nah, kurikulum keagamaan nanti akan diajarkan di perguruan tinggi dengan pola merdeka belajar gitu. Oh begitu. Jadi dia akan belajar agama di mana. Oh begitu. Itu. Kita tidak ganggu. Itu. Tapi kita belajar pada ilmunya. Pengembangan sainsnya gitu. Luar biasa pemirsa. Jadi ini luar biasa ini. Jadi bagi teman-teman, Bapak dan Ibu pemirsa yang mungkin memang ya ini sekarang bukan lagi, artinya sudah membuka diri. Ada program-program yang bisa bukan saja Muslim tapi non Muslim boleh juga ada. Kita berikan itu. Kita berkesempatan. Jadi boleh, insya Allah untuk sama-sama mengembangkan diri dan mengembangkan dunia pendidikan gitu insya Allah. Pak Dokter, mungkin sebagai konklusi kesimpulan akhir bagi apa kira-kira IAIN ini Pak? Ya pertama tentu kita berterima kasih ya kepada Pak Gubernur ya, yang banyak. Ini pernah diskusi dengan Pak Gubernur? Pernah masuk kampus Pak. Oh pernah masuk kampus. Saya kira beliau banyak memberi dorongan bahwa kampus ini sangat potensial. Ya. Nah, yang kedua Pak Bupati Raja Ampat juga membantu memberikan beasiswa. Ya, beasiswa S1, S2. Itu luar biasa. Luar biasa betul. Luar biasa. Saya kira dirasakan manfaatnya betul. Para tokoh yang banyak membantu. Juga kepada majelis taklim, teman-teman semua banyak sekali. Nah, ini adalah kampus bersama. Ya, insyaallah. Kita sekarang ini memasuki era baru, Provinsi Papua Barat Daya. Ya. Nah, saya kira berarti sudah harus pemberdayaan ini harus punya daya, punya energi ya. Masing-masing kita melakukan pembenahan seperti itu. Dan saya kira kampus hijau ini ya, kilometer 17 ini dekat sekali dengan lokasi ya. Iya. Lokasi ibu kota. Rencana. Kita ingin seperti itu bahwa ini adalah kampus bersama. Sepakat bahwa Islam ini adalah rahmat lil alamin. Jadi hadirnya IAIN bukan saja untuk orang Islam. Bukan saja tapi untuk seluruh anak bangsa. Iya, baik Pak Dokter. Kita ingin panjang Pak Dokter ini. Tapi mohon maaf Pak Dokter. Ini kita nanti kalau undang lagi Pak Dokter jangan. Saya senang-senang saja ini promosi gratis ya.
Baik pemirsa, kita ingin berbincang panjang dengan Pak Dokter, tapi memang waktu juga yang kita terbatas dan mungkin Pak Dokter punya kesibukan yang lain. Mudah-mudahan ini berikan manfaat dan nilai tambah bagi saya dan kita sekalian apa yang disampaikan oleh Pak Dokter. Dan yang pasti pemirsa, yang khususnya di Surabaya, jangan kemana-mana. Kalau punya anak yang ingin melanjutkan kuliah, IAIN terbuka. Jadi mungkin tidak perlu lagi lah susah harus kirim ke jauh-jauh karena sama. Ada lagi hal Pak. Bagaimana Pak Dokter? Kita punya UKT. Ini apa UKT? UKT ini uang kuliah tunggal. Oh, uang kuliah tunggal. Maksudnya begini, bahasanya kira-kira tidak ada lagi uang bangunan. Tidak ada lagi uang wisuda. Iya. Jadi yang ada di situ satu kali bayar per semester. Itu tertinggi 1,8. Paling tinggi SPP-nya, SPP. Iya. Jadi 1,8 dibayar per semester lagi dibayar begitu sampai kemudian 8 semester. Setelah itu tidak ada lagi uang macam-macam lah. Oh begitu. Tidak ada lagi uang apa. Itu disebut UKT. Itu namanya UKT. Uang kuliah tunggal gitu. Ada juga 17, 16 dan sebagainya, tergantung dari prodi yang dipilih. Kecuali S2. Oh begitu. Magister pendidikan. Konsentrasi kepemimpinan transformatif itu biayanya itu per semester 5.100.000 Kak. Oh begitu. Jadi dalam satu program studi itu S2 itu 21 juta kurang lebih. Selesai. Makin enak nih pemirsa. Jadi ini dimudahkan. Memang Masya Allah mendapatkan ilmu, manfaat dan meningkatkan potensi diri dengan hal yang paling mudah. Jangan kemana-mana. Datang ke IAIN insya Allah. Pak Dokter sekali lagi terima kasih Mas. Jazakallah khairan jazaa kami sampaikan berkenan hadir di studio Prokes Masjid Agung dengan saya program Bismillah Bincang Santai Nikmat Allah bersama saya, dan insya Allah ini keberkahan bagi kami karena kedatangan Pak Dokter dan Pak sebagai Rektor IAIN Sorong. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.